Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita pada pagi hari ini, Senin 21 Februari 2022, tertulis dalam kitab Hosea pasal 14 ayat 3. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Dalam bahasa Batak dikatakan, Akka hataima para teatehon hamu, lau mulak tu Jehovah, dok hamu ma tu ibana, sai marpamuati maroham mida hajahaton nami sudena. Sai jalo mana dengganon, asa hugarar honhami akka jonggini bibir nami, bahen pelean tuho. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala bentuk dosa atau pelanggaran, baik pelanggaran besar maupun pelanggaran yang kita anggap kecil, selalu mendukakan hati Tuhan. Namun dosa yang terbesar di hadapan Tuhan adalah ketidaksetiaan umat-Nya. Ketika umat Israel melakukan kefasikan dan berpaling kepada ilah lain, itulah yang paling dibenci Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat umat Israel merasa terancam oleh bangsa Babel, mereka bukan datang kepada Allah meminta pertolongan atau perlindungan. Bagi mereka, cara kerja Allah itu terlalu lambat, sementara desakan atau ancaman dari bangsa Babel sudah semakin dekat dan semakin kuat. Mereka berpikir kekuatan dua bangsa besar, Mesir dan Asyur, itu akan dapat membebaskan mereka dari ancaman dan tekanan bangsa yang mereka anggap kuat, bangsa Babel pada saat itu, sehingga mereka berkoalisi dengan Mesir dan Asyur. Otomatis mereka juga harus percaya dan menyembah dewa-dewa ilah yang dipercayai bangsa Mesir dan Asyur tersebut. Mereka lupa bahwa kekuatan bangsa manapun di dunia ini semuanya bersumber dari Allah. Ketidaksetiaan umat-Nya inilah yang membuat Allah murka, sehingga Allah mengalahkan bangsa Mesir dan Asyur, dan bangsa Israel terbuang atau ditawan di Babel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun kasih sayang Allah lebih besar daripada murkanya, sehingga Ia melalui Nabi Hosea meminta umat-Nya untuk bertobat atau kembali kepada Allah dan menyampaikan kata-kata penyesalan. Mereka harus mengakui bahwa Mesir dan Asyur bukanlah jalan keluar dari masalah yang sedang mereka hadapi. Allah adalah jawaban dari setiap kesulitan dan pergumulan mereka. Jika mereka menyesal dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan memulihkan dan mengasihi mereka kembali. Hal itu dilakukan Allah semata-mata hanya untuk kebaikan umat-Nya. Pertobatan itu harus dimulai dengan mengakui kesalahan, mengakui segala dosa di hadapan-Nya. Pengakuan yang jujur adalah titik awal pertobatan dan bukti awal kesungguhan yang harus diikuti dengan tindakan menjauhi dosa sama sekali. Allah berjanji bahwa Dia akan mengampuni setiap orang yang mengakui dosanya dan bertobat. Allah akan memberikan kesegaran baru, sehingga umat-Nya akan kembali merekah, memancarkan keindahan,
seperti layaknya bunga yang mekar. Mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, ajakan pertobatan dalam nats ini berlaku juga bagi kita semua. Jika ada di antara saudara-saudara atau jika ada di antara kita pernah atau sedang menduakan Tuhan, maka bertobatlah. Tuhan akan mengampuni kita. Dan kedepannya, seberat apapun masalah, tantangan, dan pergumulan yang kita hadapi, atau mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang berat, kesulitan dalam hal ekonomi, masalah dalam rumah tangga, atau apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, maka datanglah kepada Allah melalui doa-doa kita, karena pertolongannya tidak pernah terlambat. Hanya saja kita harus siap dan sabar menjalani proses yang dikehendakinya. Jangan pernah berpaling kepada kekuatan lain yang akan mendukakan hati Allah dan merugikan diri kita sendiri. Saudara-saudara, jangan percaya kepada tenungan-tenungan dukun atau ulpuhan ni hadatuon. Jangan percaya kepada roh nenek moyang atau sumango niopu. Juga jangan percaya kepada benda-benda bermana atau sakti seperti memakai pelaris, ilmu kekebalan, dan lain-lain. Hal-hal itu membuat Allah murka sebagaimana murkanya dulu kepada bangsa Israel yang menyebabkan bangsa itu terbuang. Allah di dalam Yesus Kristus begitu mengasihi kita. Dia telah menyerahkan dirinya di kayu salib. Dialah jawaban atas segala persoalan dan pergumulan kita. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setialah kepada Tuhan. Andalkanlah Dia dalam setiap langkah kita, maka Dia akan bertindak. Amin, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang sungguh mengasihi kami, terima kasih untuk firman yang mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa Engkaulah Allah kekuatan dan keselamatan kami dalam menghadapi hidup ini. Tolonglah kami melalui Roh Kudus untuk selalu setia dan percaya dan mempercayakan diri kepadamu saja. Amin.